Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 8, bertemu kembali kita pada pelajaran SKI membahas tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Untuk yang pertama, bidang pemerintahan dan sosial budaya. A. Administrasi pemerintahan dan militer. Pada masa Khalifah Al-Mansur, beliau melakukan perbaikan administrasi pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik melalui sistem koordinasi dan kerjasama lintas bidang seperti qadi atau hakim dengan kepolisian, dewan pajak dengan jawatan pos. Kemudian pada masa Khalifah Al-Mahdi, beliau membuat dewan korespondensi atau kearsipan yang menangani surat menyurat dan ketetapan khalifah. Kemudian dewan pengawas atau az-zimani, dewan penyelidik kekuasaan, departemen kepolisian, dan pengadilan tingkat tinggi. Selanjutnya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, beliau membentuk departemen pertahanan dan keamanan atau disebut Dewanul Jundi untuk mengatur militer, meliputi 1. Pengawal khalifah, 2. Pasukan tetap, 3. Pasukan sukarela, 4. Pasukan reguler yang memiliki beberapa kesatuan seperti pasukan infanteri atau harbiyah, pasukan pemanah atau ramiyah, dan pasukan kavaleri. Dalam bidang politik, para sejarawan membagi 4 periode sistem politik yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, meliputi 1. Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai wafatnya Khalifah Al-Wasiq tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Masa ini disebut pengaruh Persia pertama. Masa Abbasiyah II yaitu dimulai sejak Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi yang disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga daripada masa Abbasiyah yaitu sejak berdirinya Daulah Buwaihiyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya Bani Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ini disebut juga sebagai masa pengaruh Persia kedua. Periode terakhir atau Abbasiyah 4 yaitu sejak masuknya Bani Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah sampai atau 1055 Masehi sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagukan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periode ini disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Dalam bidang sosial, Jules Zaidan dalam bukunya Tamaddun al-Islam menjelaskan bahwa Bani Abbasiyah pada masa itu menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Kelas khusus terdiri atas khalifah beserta keluarganya, Bani Hashim, para pejabat negara, para bangsawan, Bani Quraisy, para petugas seperti anggota tentara dan para pegawai istana. Yang kedua adalah kelas umum, meliputi para seniman, para ulama, fuqaha, pujangga, saudagar, pengusaha, dan tukang dan petani. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan dinasti Abbasiyah lebih menitik beratkan pada gerakan perdagangan dan pertanian.
Hal ini didukung dengan kegiatan industri diantaranya seperti kain linen di Mesir, sutra di Syria dan Irak, kertas di Samarkandi, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Untuk mendukung kegiatan tersebut, pemerintah juga membangun beberapa tempat peristirahatan, sumur, dan armada dagang. Pertanian, Khalifah juga menghormati dengan adanya kaum petani, bahkan meringankan pajak hasil bumi, bahkan ada yang dihapuskan. Bidang budaya. Di masa Daulah Abbasiyah, terjadinya asimilasi bangsa Arab dengan non-Arab dan perluasan wilayah sehingga melahirkan kemajemukan warga negara. Dengan adanya ini, maka muncullah berbagai unsur kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan dinasti Abbasiyah. Pertama, kebudayaan Persia, sehingga terbentuknya lembaga wizarah dan pemindahan ibu kota. 2. Kebudayaan India, sehingga kaum muslimin bisa berhubungan dengan orang-orang India melalui perdagangan dan masuknya kebudayaan India lewat kebudayaan Persia. 3. Kebudayaan Yunani. Dengan adanya kebudayaan Yunani ini, maka muncullah Jundai Sabur, sekolah tinggi kedokteran berbahasa Yunani, Harran, pusat pertemuan berbagai peradaban, kemudian Iskandariah, ibu kota Mesir waktu menjadi jajahan Yunani. Terakhir, kebudayaan Arab. Pengaruh kebudayaan Arab ini melalui penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara dan sebagai bahasa agama. Kiranya itu saja pelajaran kita hari ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.